Nah, cerita nyata ini diawali pada akhir abad ke-19, yakni di sebuah rumah sakit kecil di Taiwan. Hari itu, seorang bocah laki-laki telah berjalan lebih dari 2 jam dari rumahnya dan masuk dengan nafas terengah-engah. "Dokter, tolong, ibu saya sakit demam, saya butuh obat," teriaknya. Dokter Lin lantas mengambil sebotol obat malaria dan menyerahkannya. Dengan penuh harapan, bocah itu menggenggam botolnya erat dan segera berlari pulang, menembus hutan dan sawah demi menyelamatkan ibunya. Beberapa jam berlalu, sore harinya, seorang perawat yang sedang merapikan obat-obatan tiba-tiba kaget. Ia menoleh ke arah rak, lalu berlari menghampiri Dokter Lin dengan wajah pucat. Dokter Lin, botol obat untuk pasien malaria masih ada di sini, tapi ada satu botol lain yang hilang, yaitu isinya disinfektan." Jantung Dokter Lin berdegup kencang. Tangannya gemetar saat memeriksa rak obat dan seketika tubuhnya terasa lemas. Benar, yang dibawa bocah itu adalah botol disinfektan beracun. Botol-botol di kamar obat memang berbentuk sama dan berwarna sama. Lagi pula, baik obat malaria maupun disinfektan sama-sama cairan. Jika ibunya minum itu, habis sudah. Tenggorokannya akan terbakar, organ dalamnya akan rusak, dan kematian pasti menjemputnya. Dokter Lin dan para staf rumah sakit panik. Mereka harus mencegah tragedi ini. Tapi bagaimana caranya? Mereka tidak tahu di mana bocah itu tinggal. Mengejarnya mustahil. Saat semua orang sibuk mencari solusi, Dr. Maxwell, dokter senior yang juga seorang misionaris, saat itu mengambil keputusan yang bagi Dr. Lin terdengar tidak masuk akal. "Kita harus berdoa," katanya. Semua staf dikumpulkan. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, Dr. Maxwell berdoa. Doanya seperti ini: "Tuhan, kami telah melakukan kesalahan yang bisa berakibat fatal. Kami mohon belas kasihan-Mu. Lindungi ibu yang tak bersalah ini dari bahaya akibat kelalaian kami." Dokter Lin gak bisa berkata apa-apa. Baginya, doa bukan solusi, tapi malam itu ia gak bisa tidur. Ia tahu jika ibunya si bocah meminum disinfektan itu, besok pagi akan ada kabar buruk. Ia hanya bisa menunggu dengan cemas, siap menerima yang terburuk. Pagi hari tiba. Si bocah kembali ke rumah sakit, wajahnya penuh kecemasan. Tapi bukan karena ibunya sedang sekarat. Dengan suara gemetar ia berkata, "Dokter, maaf. Kemarin saya berlari sambil membawa botol itu, tapi saya terjatuh, botolnya pecah." Dokter Lin terkejut. "Kapan itu terjadi?" tanyanya cepat. Bocah itu menjawab, "Menjelang malam sebelum sampai di rumah." Saat itulah Dokter Lin terguncang. Botol itu pecah tepat di waktu mereka berdoa. Jadi, masihkah kita menganggap bahwa doa itu sekedar formalitas?